Nah, kita masuk ke laporan posisi keuangan atau laporan neraca yang biasanya kita sebutnya neraca. Di neraca, kalau tadi laporan laba rugi kan isinya pendapatan dan beban. Kalau neraca itu isinya adalah aset ya atau harta kita atau harta usaha kita. Ini harta untuk usaha nggih. Nah, ini harta ya. Kemudian liabilitas itu adalah kewajiban atau utang kita. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu modal, ya, modal. Selisih antara aset kalau sudah dikurangi dengan hutang-hutang, ya, itu namanya ekuitas atau modal, ya. Nah, ini kita lihat satu persatu. Ini kalau teman-teman di mahasiswa D3 akuntansi ini belajar persamaan akuntansi namanya. Aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini harus seimbang, harus balance antara kanan sama kirinya ini harus sama. Nah, apa itu aset? Aset itu kalau bahasa gampangnya itu adalah harta kita, harta usaha kita. Di bukan harta pribadi nggih di sini nggih, dimasukkannya harta dari usaha kita. Isinya ada kas dan setara kas. Setara kas itu apa? Contohnya misalnya giro, deposito, kita punya giro, deposito itu masukkan juga di sini. Kas dan setara kas. Kemudian piutang usaha. Jadi kalau misalnya kita menjual ya, kita menjual tapi ternyata masih belum dibayar secara tunai ya. Kita masukkannya sebagai piutang. Kemudian ada persediaan, ini jelas seperti tadi, persediaan bahan baku berupa kain, berupa alat-alat lainnya ya, ini masuknya ke persediaan. Kalau Bapak Ibu yang cuman beli dari supplier kemudian menjual lagi tanpa memproses, ya persediaannya cuma satu jenis aja, persediaan barang dagang. Tapi kalau seperti Mbak Vika ini ya, persediaannya ada 3 macam ini Mbak Vika. Persediaannya ada barang tadi persediaan kain bahan bakunya, kemudian persediaan barang dalam prosesnya yang setengah jadi, ya tas yang setengah jadi itu ada lagi ditulis, kemudian persediaan barang jadinya. Jadi ada beberapa macam nanti kalau untuk yang produksi sendiri. Ya, untuk produksi sendiri ini beberapa macam persediaannya. Kemudian ada lagi bahan habis pakai. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita mau beli lem, beli aksesoris, itu masuknya sebagai bahan habis pakai. Nah, yang sudah terpakai masuknya ke beban. Ya. Kemudian ada lagi nih, kadang kesulitan nyatet persediaan itu bila mana bahan baku kain yang sudah dipakai, bingung ngitung kira-kira berapa rupiah nilai persediaan. Nah ya, Ibu ini kalau di kami, di prodi kami ini ada pelajaran yang sendiri nanti kalau untuk persediaan untuk yang manufaktur ya, perusahaan yang manufaktur ini yang bikin. Nah, itu nanti memang harus kita hitung ya, harus kita hitung. Misalnya kalau untuk persediaan bahan baku kan jelas nih, nilainya berapa itu jelas. Tadi dari harganya ditambah ongkirnya itu jelas. Sama misalnya ada angkut-angkutnya tadi itu juga jelas itu bisa ditambahkan. Nah, kemudian tapi kalau barang dalam proses ya, barang dalam proses itu harus kita hitung caranya gimana? Caranya ya yang kita pakai barang dalam proses itu nanti isinya adalah ongkos dari bahan baku yang terpakai ya. Jadi berapa dari beli kain misalnya ada kain biasanya hitungannya bagaimana Bu Min? Kain tuh biasanya belinya seberapa panjang ya? Panjangnya itu nggih. Ngitungnya bagaimana biasanya? Beli kain 100 boleh beli kain 100.000 misalnya. Nah, yang dipakai plus ongkir. Oke, biasanya ongkirnya 10.000 misalnya ya 110 begitu nggih. Jadi persediaan bahan bakunya 110 ya, kemudian dipakai 50.000 ya. Jadi artinya persediaan bahan bakunya tinggal 60. Nah, masuk ke persediaan dalam proses nilainya adalah 50 ya. Nah, ini masuk dalam proses 50.000 itu masih ditambahin dulu nggih Bu Min, nanti ditambahin dengan gajinya dari yang
biasanya ada pekerjanya nggih, ada pekerjanya juga ya. Jadi dalam proses itu ya betul ya, gaji dari pekerjanya itu juga harus ditambahkan ke persediaan barang dalam proses. Jadi barang dalam proses nilainya nggak hanya 50.000 yang dipakai itu saja, tapi harus juga ditambahkan kan nilainya sekarang sudah meningkat. Dia nggak cuma lembaran kain, tapi juga sudah berbentuk tas setengah jadi. Artinya kan dia nilainya sudah naik ya. Kadang persediaan di neraca tidak dicantumkan. Nah, itu nanti jadinya kalau nggak dicantumkan kita jadi keliru mencatat asetnya, nggih Bu Min. Jadi kita tetap harus mencatat ya, jadi nggak balance betul. Nah, gaji kita termasuk utang gaji nggih Bu. Kalau belum dibayarkan masuknya ke utang gaji, betul Pak Fauzi ya. Nah, kita bahas dulu yang tadi nggih, yang persediaan tadi nggih. Persediaan bahan baku itu bisa jadi bahan bakunya tadi kan sudah dipakai 50.000, nah itu masukkan ke barang dalam proses. Barang dalam proses, tapi nggak cuma 50.000 aja, tambahin juga dengan ongkos buat pekerjanya, kemudian ongkos buat bayar listrik juga harus ditambahin ya. Itu persediaan dalam proses. Jadi nanti pas waktu kita mau jual, kita tahu berapa sih sebenarnya harga pokok produksinya ya. Kita harus bisa ngitung harga pokok produksinya. Nah, untuk persediaan ini boleh nanti kalau misalnya kita bisa ketemu offline, kita bahas lagi lebih detail. Kita akan bahas lagi lebih detail nggih, Bu Min, Mbak Vika nggih. Nah, ini Mbak Vika ini contohnya kalau saya perol, jadi ada yang habis sebelum sebulan, ada yang masih. Nah, itu tadi. Jadi yang habis selama 1 bulan itu dimasukkan ke barang dalam proses atau barang jadi. Ya, silahkan nanti dimasukkan. Dia harus sudah diganti menjadi barang dalam proses. Barang dalam proses itu untuk yang setengah jadi. Barang jadi kalau memang sudah dalam bentuk tas yang sudah jadi. Nah, itu cara ngitungnya nanti memang ada metodenya sendiri. Nanti saya akan sampaikan nanti di kesempatan yang berikutnya ya. Untuk persediaan ini memang perlu waktu khusus juga terkait persediaan. Oke. Kemudian bahan habis pakai tadi sudah nih, bahan habis pakai contohnya tadi lem, aksesoris ya. Kemudian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka maksudnya apa? Beban kok masuknya di aset. Nah, ini bukan beban yang ada di laba rugi Bapak Ibu. Jadi di aset ada namanya beban dibayar di muka. Nah, ini contohnya apa? Contohnya tadi misalnya kita menyewa toko ya, menyewa toko. Nyewa itu kan biasanya bayarnya di awal ya. Sewa toko selama 1 tahun, biasanya misalnya selama 1 tahun nilainya 12 juta misalnya. Nah, pas waktu bayar, itu kita tulis beban dibayar di muka nilainya 12 juta. Nilainya 12 juta di awal. Nah, nanti kalau sudah terpakai, ya, ini coba saya ya. Ini beban dibayar di muka tadi. Kalau dicontohkan misalnya bayar sewa selama 1 tahun. Jadi beban dibayar di mukanya nilainya adalah 12 juta. Nah, ini kan jadinya per bulan 1 juta ya sewanya ya. Nah, pas waktu di awal membayar di aset nilainya 12 juta. Tapi kalau sudah sebulan terpakai, jadinya bagaimana? Jadinya nanti nilainya adalah beban dibayar di bukanya tinggal 11 juta. Kemudian tambah lagi yang tadi di laba rugi namanya beban sewa senilai 1 juta. Jadi gini Bapak Ibu nyatetnya. Beban dibayar di muka ini aset kita. Karena kenapa? Karena kita belum menikmati sewanya. Belum kita nikmati tokonya untuk kita gunakan menjual. Jadi kita boleh catat ini sebagai aset kita yang 12 juta. Nanti kalau sudah sebulan, ya, maka yang 1 juta menjadi beban, masukkan di sini, beban sewa. Kemudian
Yang di sini harus dikurangi sebesar 1 juta. Jadi tinggal 11 juta. Itu caranya. Moga-moga nggak bingung ya Bapak Ibu. Jadi memang beban dibayar di muka ini harus kita update setiap periode. Kita harus tahu mana yang sudah terpakai. Sama seperti bahan habis pakai ini tadi. Lem sama aksesoris tadi yang punyanya Mas Gary tadi, pas waktu di awal belinya mungkin 500.000. Tapi di akhir bulan ternyata tinggal 20.000 ya misalnya ya. Jadi yang jadi beban 230, yang 20.000-nya akan tetap jadi aset. Gitu. Cara mencatatnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah kemudian ada aset tetap. Ini jelas aset tetap ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada peralatan, ada motor ya untuk usaha, kemudian misalnya punya toko sendiri, ini boleh dimasukkan sebagai aset tetap. Kemudian kita masuk di sini ada kewajiban atau disebutnya liabilitas. Ini pertanyaannya Pak Fauzi ini tadi. Gaji kita masuknya utang gaji ya. Betul kalau memang tidak dibayarkan secara langsung ya. Jadi misalnya gimana kok tidak dibayarkan secara langsung? Misalnya bayar gajinya di tengah bulan ya, ngambilnya tiap tanggal 15 atau ngambilnya tiap tanggal 1. Jadi pas waktu mau tutup buku itu belum dibayar gajinya. Nah, maka munculnya sebagai utang gaji. Masih ngutang. Tapi kalau sudah dibayar, masuknya sebagai beban gaji. Tadi dimasukkannya pada laporan laba rugi nggih Bapak Ibu nggih. Laporan laba rugi tadi beban gaji, ada beban gaji. Nah, di sini beban usaha tadi kan contohnya ada beban gaji. Nah, ini dia, beban gaji. Oke. Utang usaha ini yang utang kita ke supplier, utang ke bank ya. Biasanya kan kita untuk usaha juga nambah dari bank ya. Kemudian ada utang gaji, ini kalau memang belum dibayarkan di akhir sampai akhir periode belum dibayar utang gaji kita, maka masih dalam bentuk utang. Kemudian ada modal ya. Modal ini nanti aset dikurangi liabilitas itu nilainya adalah modal. Begitu gampangnya Bapak Ibu. Modal kita ini. Ini cara ngitung modal, bisa modalnya pas waktu awal masukin modal berapa, dikurangi atau ditambah dengan laba atau rugi, dikurangi dengan penarikan-penarikan pribadi ini, bisa dalam bentuk private ini tadi, kemudian ketemu modal akhirnya. Ini contohnya Bapak Ibu laporan posisi keuangan. Ada aset, liabilitas, ekuitas ya. Aset, utang sama modal. Ini harta kita, utang kita, modal kita. Ini dan ini harus balance. Nah, yang terakhir ini juga penting menurut SAKEMKM adalah catatan. Catatan atas laporan keuangan. Tadi kalau Bapak Ibu lihat, ini di sini tuh ada angka-angkanya. Angka-angka ini nanti apa ini maksudnya? Nah, angka nomor 3, 4, 5 itu nanti ada di catatan atas laporan keuangan. Ini saya langsung lihatkan aja. Isinya di catatan atas laporan keuangan itu bahwa memang laporan keuangannya sudah sesuai SAKEMKM. Kemudian gimana kebijakan akuntansinya nulisnya pakai apa? Kalau tadi kan Mbak Vika misalnya mesin jahitnya pakai metode penyusutan garis lurus. Nah, itu dituliskan. Kemudian ada informasi tambahan terkait rincian dari akun-akunnya. Kita lihat contohnya misalnya ini pernyataan bahwa sudah sesuai dengan SAKEMKM, ini ada di sini. Sudah sesuai. Kemudian dasar menyusunnya pakai biaya historis pas waktu beli, ya kan? Pakai dasar akrual. Ini nanti kita belajar lagi nih tentang penyesuaian nanti. Mata uangnya pakai rupiah. Kemudian piutangnya dituliskan sesuai tagihan. Nah, persediaan ini di sini ini kebetulan manufaktur jadi sesuai dengan yang Mbak Vika dan Bumin tadi. Ini persediaannya ini ada persediaan bahan baku ya. Kemudian tenaga kerja sama overhead itu listrik, air itu nggih Bapak Ibu nggih. Di biaya persediaan bahan baku nggak cuma biaya pembelian tapi biaya angkutnya juga. Ada juga biaya untuk barang yang jadi. Ini semuanya diterangkan ya.
Kasnya misalnya kas kecilnya ada berapa, yang di giro ada berapa, di deposito ada berapa, ini juga dicatat di sini. Ini kalau sesuai dengan SAK EMKM. Mbak, kalau misalnya saya mau bikinnya yang laporan laba rugi sama neraca dulu gimana? G, monggo. Nanti sambil belajar pelan-pelan kita lengkapi sehingga nanti kita sesuai dengan SAK EMKM ini ya, yang berlaku ini.